Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Dalam Injil hari ini, Tuhan bersabda, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian, agar ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Siapakah tuaian yang dimasukkan Tuhan dalam sabda Tuhan itu? Mengapa Tuhan mengatakan tuaian banyak? Jika tuaian itu adalah mereka yang percaya atas pewartaan Injil, bukankah dalam kehidupan keseharian kita melihat aksi-aksi yang melarang orang-orang yang percaya kepada Kristus melakukan ibadah dan tempat ibadah selalu dipersoalkan? Bukankah peristiwa ini membuat orang-orang takut untuk percaya dan karenanya tuaian menjadi sedikit? Kalau kita mengamati isi pewartaan Yesus, saat pertama kali tampil di muka umum adalah kerajaan Allah sudah dekat. Apa artinya kerajaan Allah? Kerajaan Allah menurut Rasul Paulus adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya percaya bahwa ketiga hal tersebut, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, adalah kerinduan manusia yang terdalam. Hal ini bisa kita lihat dalam hidup sehari-hari. Dalam era media sosial yang begitu cepat, kebenaran sepertinya menjadi barang yang langka. Media sosial dijadikan sarana untuk mempromosikan kebenaran baru, yakni kebenaran yang dirancang dan disebarluaskan secara masif. Kebenaran bukan lagi soal fakta, tetapi seberapa banyak media massa mampu menyebarkannya dan dengan demikian diterima banyak orang. Kebenaran adalah seberapa besar media massa tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang sesungguhnya mempengaruhi cara pandang orang banyak. Tidak heran, framing menjadi suatu kebenaran baru. Demikian juga soal damai sejahtera. Damai senantiasa diinginkan banyak orang. Terlebih saat ini, di mana terjadi perang yang tak berkesudahan antar negara, seperti perang antara Ukraina dan Rusia, antara Israel dan Iran, antara India dan Pakistan, serta perang yang terjadi antar etnis di beberapa negara. Dampaknya buruk. Selain banyak korban meninggal, ekonomi terganggu, dan itu artinya kesejahteraan juga tidak mudah terwujud. Sedangkan sukacita, saya percaya semua orang ingin merasakannya. Sukacita adalah suasana yang selalu ingin didapatkan banyak orang, meskipun terkadang jatuh dalam sukacita semu, seperti pergi liburan di tempat-tempat yang indah, makan makanan di resto unik dan mahal. Ketiganya, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita adalah hal-hal yang diinginkan semua manusia. Jika semua manusia menginginkan hal tersebut, panenan memang sungguh tak terbatas, sangat banyak karena semua mendambakan kerajaan Allah. Siapa yang mewartakan kerajaan Allah kepada manusia yang merindukannya? Rupa-rupanya tidak semua bersedia, karena menjadi pewarta kerajaan Allah tidaklah mudah. Darinya dituntut untuk mengalami sendiri bagaimana kerajaan Allah dirasakan dalam hidupnya, yakni mencintai kebenaran, merasakan damai sejahtera, meski tidak memiliki harta kekayaan, dan dipenuhi sukacita meski sedang mengalami kesusahan dan penderitaan. Itulah sebabnya Yesus memberikan ciri-ciri seorang pekerja, yakni pribadi yang tidak mengandalkan materi dengan mengatakan, janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut. Pribadi yang tetap berfokus pada tujuan pewartaan dengan mengatakan, jangan memberi salam kepada siapapun selama perjalanan. Dan pribadi yang selalu menyampaikan salam damai dengan mengatakan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai bagi rumah ini. Ciri-ciri yang disebutkan tadi mungkin masih bisa ditanggung, tetapi situasi penderitaan yang akan dialami mungkin sekali membuat orang berpikir berulang kali untuk menjadi pewarta. Yesus mengatakan, "Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala."
Bayangkan betapa menakutkan perumpamaan yang Yesus berikan ini. Anak domba jelas belum mengenal betul kehidupan di sekitarnya, bahaya yang mengancam, dan musuh-musuh yang selalu memburunya. Dalam ketidaktahuan itu, serigala-serigala selalu ada di sekitarnya. Serigala-serigala yang siap memangsa anak domba. Untuk bisa selamat, maka anak domba butuh pelindung yang kuat, dan itu hanya didapatkan dari sang gembala sendiri. Gembalalah yang mampu mengusir serigala dan ancaman-ancaman lainnya. Kepercayaan penuh kepada gembala yang melindungi, meskipun ada banyak serigala, itulah hal penting dan utama dari seorang pewarta Allah. Allah menjadi tempat berlindung yang utama. Kepada Allah saja, anak domba yang adalah pewarta menyerahkan seluruh hidupnya kepada gembala agar terhindar dari serangan dan ancaman serigala. Tidak mudah menjadi seorang pewarta. Karena itu, Yesus bersabda, mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ciri-ciri seorang pewarta hanya bisa terjadi jika Allah sendiri yang membentuknya. Itulah makna kita berdoa memohon banyak penuai atau pekerja. Kita memohon agar Allah sendiri yang memilih dan membentuk mereka menjadi pekerja-pekerja untuk menuai panenan. Apakah kita tidak tergerak untuk menjadi pewarta? Jangan takut, karena Allah sendiri akan membentuk diri kita menjadi pekerja-pekerjanya. Tuhan memberkati.